Nikmati sujud supaya kita bisa sujud di hadapan Allah hari kiamat. Kalau bisa nangis setiap sujudnya, jangan berhenti. Sebagaimana kata seorang wanita di zaman Nabi Musa, waktu Nabi Musa menceritakan ada ummah yang akan datang umurnya di antara 60 dan 70. Apa jawabannya seorang ibu itu? Saya akan habiskan 60-70 umurku itu untuk hanya bersujud karena Allah. 60 dia mau habiskan dalam sujud. Malah saya heran, orang lagi salat menghadapi Allah, begitu turunkan kepala, belum sambil menuntuh sajadahnya sudah bangun lagi, belum menuntuh sajadah dan karpetnya sudah bangun lagi, seolah-olah dia takut terkotor mukanya, takut gatal wajahnya, padahal Allah menunggu bisikan doa di saat sujud. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda di hadis sahih, aqrabu, karena kondisi sujud di dalam salat menjadi yang teragung. Jadi yang teragung di antara berdiri, ruku', duduk, tahiyat, di antara dalam salat yang teragung, yang termulia adalah sujud. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, karena sujud itu agung, kesempatan kita menjadi posisi terdekat kepada Allah, kata Rasulullah, man isi banyak doa. Kenapa isi banyak doa hanya di sujud? Tidak boleh sujud apa doa dalam rukuk, tidak boleh doa dalam rukuk. Kenapa di dalam sujud? Karena kita sudah bersedia merindahkan wajah kita yang mulia, yang menjadi pandangan yang dilihat oleh miliaran manusia di mana saja kita berada, dan selalu kita jaga kebersihannya. Kita ikhlas dan bersedia merindahkan, menghinakan karena Allah Subhanahu wa taala, dan menaruh, bisa jadi tempat sujud kita belum tentu tempat bersih, belum tentu sajadahnya wangi, bisa jadi di basir, bisa jadi di tanah, bisa jadi di atas asfal, bisa jadi di atas lantai, belum tentu bersih, belum tentu bisa tahan panasnya, belum tentu bisa tahan kalau ada bau-bau yang tidak enak. Tapi kita merasa semua ini tidak ada arti karena kita sudah ikhlas dari awalnya bersujud lillah, dan saya mau nikmati lezat sujud itu. Oleh karena itu diberikan kesempatan, kalau sudah mulai menikmati rasa sujud karena Allah, berbanyalah doa. Karena doa di dalam sujud, anda dalam kesempatan terdekat kepada Allah, berdoalah di situ. Doa di antara doa itu, ya Allah, bersoalan saya yang engkau tahu, yang sudah saya sembunyikan dari mata-mata manusia, tapi engkau hanya yang maha melihat. Ya Allah, maafkan, jangan sampai bersoalan itu terbongkar nanti di hari kemudian. Minta Allah menutupi ini dalam sujud, supaya kita tidak mengangkat kepala dari sujud. Oleh karena itu hikmahnya 2 kali sujud. Begitu kita belum puas, begitu kita sudah mulai muncul rasa lezatnya sujud, Allah kasih kesempatan, jangan takut, masih mau nikmat ya, sujud lagi. Subhanallah, tertumpah semua masalah dan semua kotoran, semua soalan dalam sujud. Oleh karena itu bahagia seorang yang begitu angkat kepala dari sujud yang kedua, malah mukanya sudah mulai bersinar. Coba lihat rakaat yang kedua bagaimana, sungguh nikmat. Kalau dibayarkan dunia dan segala isinya, dia tidak mau balas salatnya itu, tidak mau lepas, karena dia sudah nikmat. Ini baru rakaat pertama. Apalagi Bapak Ibu, kalau sujud itu di malam hari, semua orang tidur, anda bangun, salat, berbanjang sujud. Bisa jadi baca saat berdiri qulhu, bisa jadi baca wasyamsi wa duhaha, atau ayat-ayat pendek yang lain.
Tapi saya mohon, kalau anda sudah di dalam sujud, jangan kuburu, karena anda lagi dalam terdekat kepada Allah. Mohon rasakan itu. Kalau kita dalam kesempatan menghadapi seorang mulia, kita memanfaatkan setitik-titiknya supaya kita bisa ambil apa-apa segala hajat kita. Ini Allah yang maha segala-galanya. Apalagi di malam hari, orang tinggalkan enaknya tidur, dia mau nikmati sujud, seolah dia memberikan tahu kepada Allah, ya Allah, terima kasih atas nikmat tidur itu, tapi bagi saya lebih nikmat adalah sujud kepadamu. Kita tunjukkan itu. Sungguh jamaah sekalian, yang istiqamah sujud malam hari luar biasa. Saya akhiri satu cerita terjadi sama saya. Semalam habis maghrib, saya sunnah ba'diyah. Tiba-tiba saat saya, karena saya sibuk bersiapan ceramah ciri-ciri hari kiamat, begitu saya di sunnah ba'diyah sujud, saya tidak merasa diri. Yang terbayang selama sujud hanya hari kiamat. Dan saya di saat itu merasa diri, ini dari dalam sujud, merasa diri di hadapan Allah, dan Allah buka buku amal. Sungguh jamaah sekalian, kalau bukan kita menceritakan, menjadi pelajaran bagi bapak ibu, bukan karena saya takut ria atau apa, tapi sungguh sujud itu lazatnya luar biasa. Ternyata selama ini belum kita mampu menikmati sujud. Terasa hati tenang begitu salam dari salat, nikmat, sudah tidak mau keluar dari masjid lagi, sudah tidak mau berhenti salat lagi. Itu yang saya mohon dan harapkan bisa setiap sujud kita rasakan. Bukan hanya sekali-kali, setiap salat kita rasakan nikmat itu. Sungguh lebih nikmat jauh daripada kekayaan dunia, daripada kemuliaan dunia. Itu sujudnya luar biasa. Jangan sampai kita terjadi orang yang nanti di hadapan Allah diperintahkan sujud karena Allah, malah tidak bisa sujud. Doa makbul dalam sujud. Dan pernah kita bahas di surat Az-Zumar, salah satu rahasia ilmu orang yang senantiasa bersujud kepada Allah, langsung transferannya ilmu dari Allah SWT. Mudah-mudahan Allah buka hati bapak ibu semua yang hadir supaya bisa menikmati sujud. Saya yakin anda kalau betul-betul berjuangkan, berusaha semaksimal mungkin nanti malam nanti malam supaya hari Kamis, karena setiap hari Kamis terbuka amal kita, buku amal terbuka setiap hari Senin Kamis, dan Allah mengampuni semua yang terlihat bukunya, kecuali dua orang yang saling marah dan saling tidak memaafkan, saling terputus silaturahimnya. Dalam kesempatan supaya nanti pagi hari saat terbuka amal kita, di antaranya tertulis oleh malaikat, malamnya sudah lazat sujud. Itu yang saya harapkan. Jangan sampai terbuka buku amal kita besok pagi sudah tertulis sebelumnya, malam ini ada tertulis sudah mendapatkan lazatnya sujud. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan buka hati bapak ibu semua.